Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 621. Sombong, sungguh sangat sombong. Di daerah sebelah barat kota Dongling, semua pemuda jenius sangat marah. Penampilan Lin Yan yang meremehkan para jenius dunia membuat orang ingin segera menyingkirkannya. Bahkan banyak anak muda yang tidak berencana untuk pergi ke acara jenius ini, namun karena perkataan Lin Yan, mereka juga bersiap untuk pergi dan melihat Lin Yan ditekan. Jika saatnya tiba, aku akan membuatnya berlutut dan memohon ampun. Saat ini, Gehu dari keluarga Ge berteriak. Mendengar suara ini, area sebelah barat kota Dongling menjadi semakin heboh. Gehu, orang ini memiliki kekuatan dan bakat alami yang luar biasa. Dalam pertarungan antara 10 dewa besar dan manusia, mereka hanya setara dengan 10 dewa besar. Meskipun dia bukan salah satu dari 10 dewa teratas, kekuatannya tidak dapat diabaikan. Selama dia ada, Lin Yan pasti akan ditekan. Lihat bab J bagian resmi C. U 27O13759. Apakah Senge bertekad untuk tidak membiarkan remaja Tiandian lainnya muncul? Namun, Jia Liu dan yang lainnya prihatin dengan hal ini. Di antara remaja ini, yang lain tidak dalam masalah. Jika Lin Yan bisa menyingkirkannya, hanya Ling Qi yang tersisa. Kata kepala keluarga Ge. Sebagai tanggapan, semua orang mengangguk. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya muncul, tetapi datang ke tempat ini. Apakah ini surat dari keluarga Chu? Melihat garis khusus dalam cahaya, banyak orang berkata dengan kaget. Jia Liu mengambil surat itu dan membukanya, dan semua orang terlihat aneh. Tidak perlu khawatir tentang Ling Qi. Setelah membaca surat ini, semua orang tiba-tiba tersenyum. Ini adalah surat dari Chu Wei, putra kebanggaan keluarga Chu. Ketika Ling Qi pertama kali datang ke Akademi Abadi, dikabarkan bahwa Chu Wei ingin mengejarnya, tetapi sayang sekali Direktur Akademi Abadi, Ling He, langsung membawa Ling Qi. Setelah memasuki Akademi Abadi, Gunung Tianshan dari Akademi Abadi, tidak ada yang diizinkan untuk bertemu dengannya. Tampaknya Chu Wei belum menyerah pada ide ini sampai hari ini. Jia Liu juga berkata, jauh lebih mudah dengan cara ini, Lin Yan Ruo ayo, kamu pasti akan mati. Adapun orang lain di kuil Tiandian, kita bisa membunuh mereka secara diam-diam di masa depan. Jika Senge kehilangan orang-orang ini, pasti akan menurun dalam 100 tahun. Kata kepala keluarga Ge. Puisan, kenapa? Apakah akan ada guntur saat ini? Pada saat ini, Nan Xiaosheng berbicara. Hitung waktunya, dalam 5 hari. Kata Jia Liu, itu akan jatuh setiap 2 bulan sekali. Ada guntur dan kilat, tetapi guntur dan kilat ini tidak kuat, tetapi setiap 2 tahun sekali, akan ada guntur dan kilat yang dahsyat, dan sekarang hanya tersisa 5 hari sebelum waktu itu. Ayo pergi, kata Nan Xiaosheng. Mendengar ini, senyuman di bibir semua orang menjadi lebih kuat. Guntur dan kilat di Puisan sangat kuat. Sekte Lei memiliki tubuh petir. Dengan dia di sini, dia adalah kartu truf terbesar untuk membunuh Lin Yan. Bahkan jika orang kuat lainnya datang, mereka tidak akan bisa menyelamatkan Lin Yan. Surat lainnya, setuju dengan Lin Yan bahwa setelah 5 hari, peristiwa jenius Presan benar-benar menjadi peristiwa besar di sini. Sepertinya, kuil surga hanya bisa ada selama 5 hari. Banyak orang menghela nafas sedikit. Dikatakan bahwa ada puluhan ribu orang jenius yang pergi ke sana dari waktu ke waktu. Orang-orang ini semua adalah jenius lokal di kota Dongling, tetapi yang pasti hanya ada Lin Yan di Kekaisaran Yunton akan mati. Tapi aku ingin melihat berapa banyak orang jenius yang bisa dia darahkan sebelum dia mati.
Beberapa petani tua berkata, pada saat itu, akan ada orang atau formasi kuat yang memblokir Gunung Prei, bukan? Kami tidak bisa masuk sama sekali, tapi kami bisa melihat kejadian tersebut dari puncak Gunung Prei di dekatnya. Beberapa orang mengatakan hal yang sama. Para praktisi kota Dongling tidak ingin melewatkan acara besar seperti itu. Di Gunung Abadi, Lin Yan tampak tenang. Masih ada 5 hari. Di aula utama, Tang Xi berkata, dalam 5 hari, awalnya saya ingin pergi langsung ke Prey Mountain dan memulai pembunuhan besar-besaran, tetapi tampaknya kelompok orang ini dapat bertahan selama 5 hari lagi. Kata Lin Yan. Mendengar ini, Tang Xi dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak tahu dari mana Lin Yan mendapatkan kepercayaannya. Tapi kebetulan saya bisa menggunakan waktu ini untuk pergi ke Qishuitan. Kata Lin Yan. Ekspresi Tang Xi, Fang Baichuan dan yang lainnya tiba-tiba menjadi aneh. Kamu tidak bisa pergi ke sini. Kata Lin Yan. Petik 2. Dulu, Qishuitan adalah tempat suci untuk bercocok tanam di daerah ini. Tetapi setelah energi spiritual langit dan bumi dihidupkan kembali, tempat itu menjadi agak misterius. Kata Fang Baichuan, air di kolam sangat dingin, dan ada busur yang berkedip dari waktu ke waktu. Senyuman tiba-tiba muncul di bibir Lin Yan. Ya, itulah sebabnya kebanyakan orang di sana tidak berani berlatih. Fang Baichuan mengangguk, dan pada saat yang sama dia terkejut mengapa Lin Yan mengetahuinya. Dan, apa alasan senyuman di bibir Lin Yan? Cek, sepertinya para remaja itu benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu bagaimana memilih tempat, dan mereka memilih Prey Mountain. Saya khawatir kematian akan lebih buruk lagi. Pada saat ini, Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, kalimat yang tiba-tiba ini membuat Tang Xi, Fang Baichuan dan yang lainnya semakin bingung. Tapi Lin Yan sangat dingin dan acuh tak acuh di hatinya. Dia telah kepudu ribuan tahun yang lalu. Di Gunung Lei, untuk membantu Du Lei, seorang jenius muda dari Sekte Api Abadi, untuk berlatih, dia telah mengumpulkan jimat guntur. Yang baru berusia 20 tahun, juga mengandalkan guntur dan kilat ini berhasil menerobos alam pembunuh abadi dan menjadi api abadi. Dikatakan bahwa Du Lei kemudian menjadi lebih kuat dan tidak hanya mengambil alih Sekte Api Abadi, tetapi juga mencapai pencerahan Sekte Api. Sayangnya, setelah ribuan tahun, Du Lei juga menjadi satu. Menggaruk Loes, bukan. Tapi ini juga mengingatkan Lin Yan pada jimat guntur di Gunung Mangsa. Menurut kekuatan Lin Yan saat ini, secara alami tidak mungkin untuk mengaktifkannya jimat petir. Namun, ada harta karun di kedalaman kolam Qishui, Batu Leiming. Ribuan tahun yang lalu, Lin Yan pernah memberitahu Du Lei bahwa jika junior Du Lei atau bahkan generasi mendatang ingin berlatih di Gunung Mangsa ini tetapi tidak bisa aktifkan jimat petir, mereka bisa pergi ke kolam Qishui untuk mendapatkan batu petir. Bahkan di kolam Qishui, hanya ada sedikit batu Leiming. Namun, Lin Yan tidak menyangka bahwa setelah ribuan tahun, batu Leiming ini ada masih di sana. Jika dia bisa mendapatkan batu ini, dia bisa menggunakannya. Ketika saatnya tiba, maka, saya hanya ingin pergi ke Qishuitan untuk berlatih tubuh roh air, tapi saya tidak menyangka. Lin Yan mencibir dalam hati. Ada banyak sekali tempat untuk dikunjungi pasukan ini di sebelah barat kota Dongling, tapi pergi ke Gunung Puile. Menurut Lin Yan, ini tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Saya akan langsung pergi ke Qishuitan dalam beberapa hari ke depan. Lin Yan memandang Tang Xi, Fang Baichuan dan yang lainnya. Ini, oke. Tang Xi dan Fang Baichuan segera mengangguk. He Jiu ingin mengikuti, tetapi ketika dia melihat tatapan Lin Yan,
dia langsung menundukkan kepalanya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Qishuitan terletak di sebuah lembah di sebelah barat kota Dongling. Ketika Lin Yan datang ke sini, dia tiba-tiba merasa kedinginan. Udaranya yang sedingin es membuat orang awam sulit melangkah ke dalamnya. Setiap kali dia melangkah maju, dia merasa seperti ditusuk oleh pedang es. Semakin sering hal ini terjadi, Lin Yan semakin senang. Tempat ini sangat cocok untuk berlatih teknik reinkarnasi. Ketika Lin Yan mendekati kolam air aneh, dia tiba-tiba menemukan ada banyak orang berkumpul di sini. Kolam Qishui seperti kolam mati, airnya tampak tergenang dan sangat gelap. Hal yang paling mengejutkan adalah kolam air aneh ini tidak berdasar. Semakin dalam, tekanan spiritualnya semakin besar sehingga sulit bernapas. Seorang kultivator dewa pernah memasukinya dan mencoba mencapai dasar kolam, namun hancur berkeping-keping oleh kekuatan spiritual dari kolam tersebut. Bahkan beberapa pembudidaya di alam abadi tidak dapat memasuki dasar aslinya. Saat ini, ada banyak pembudidaya di samping kolam air aneh ini. Terutama para praktisi di depan kolam Qishui yang bahkan lebih menarik perhatian. Mereka semua adalah wanita, dan kulit mereka sangat putih dan halus, dan penampilan mereka luar biasa, tetapi mereka semua menunjukkan sedikit rasa dingin. Meskipun Anda adalah kultivator dari Istana Air Abadi, kolam Qishui ini bukan milik Istana Air Abadi Anda, kan? Ya, tempat ini adalah tanah tanpa pemilik, dan kultivator manapun bisa datang ke sini untuk berlatih. Ada banyak praktisi, hampir semuanya anak muda. Praktisi generasi tua umumnya tidak datang ke sini. Yang aneh dari Qishuitan adalah generasi muda berlatih di sini dan dapat menyerap energi spiritual di dalamnya. Sebaliknya, beberapa kultivator lanjut usia merasa kesulitan untuk menyerap energi spiritual ke dalam tubuh mereka di sini. Para peri istana Xianshui berlatih di sini. Siapa yang berani masuk? Tetapi menghadapi para praktisi ini, para murid istana Xianshui berteriak dengan dingin. Ledakan. Mendengar ini, para pembudidaya ini langsung terkejut. Mereka tahu apa maksud peri ini. Ada hierarki yang sangat ketat di istana Xianshui. Wanita yang bekerja di istana disebut gadis roh. Jika mereka adalah murid biasa, mereka disebut orang suci, dewi. Hanya murid dari penguasa istana air abadi yang bisa disebut peri. Penguasa istana Xianshui jarang menerima murid, dan sekarang muridnya kurang dari 10. Dan 10 orang ini semuanya luar biasa. Saya ingin tahu peri mana yang ada di kolam Qishui ini. Seorang kultivator muda berkata sambil menatap wanita di istana air peri. Tuan istana baru saja menerima murid peri. Kata seorang murid dari istana air abadi. Apakah itu dia? Banyak orang terkejut saat mendengar ini. Penguasa istana Xianshui telah menerima murid perempuan baru tahun ini. Dia sepertinya bukan berasal dari kota Dongling, tapi bakatnya sangat kuat. Untuk membuat peri ini terkenal, Istana Xianshui sepertinya membiarkannya berpartisipasi dalam pertempuran untuk 10 Dewa Agung dan 4 Raja Dewa Agung. Tapi sampai hari ini, kecuali orang-orang di Istana Air Abadi, tidak ada seorang pun dari luar yang pernah melihat gadis ini. Dia bahkan tidak tahu nama gadis ini, apalagi level apa yang telah dia capai. Berapa hari dia akan berlatih di sini? Seseorang bertanya saat ini. 10 hari, tapi 5 hari telah berlalu. Kata seorang murid perempuan Istana Air Abadi. Apakah itu berarti masih ada 5 hari lagi? Oh, jadi saya hanya bisa kembali dan kembali dalam 5 hari. Namun ada juga sebagian orang yang pantang menyerah, mereka ingin memaksa masuk ke dalam kolam Qishui. Lagi pula, tempat ini tiba-tiba menjadi ajaib. Sepertinya ada busur di dalam air, membuat orang bertanya-tanya apakah ada harta karun di sini.
Sayangnya murid perempuan dari istana Xianshui ini terlalu kuat. Beberapa orang bahkan telah mencapai alam dewa dan manusia. Hal yang paling menakjubkan adalah masing-masing dari mereka membawa genangan air. Memanggil. Dan saat ini, Lin Yan juga muncul di sini. Ada cahaya keemasan yang terkondensasi jauh di matanya, tapi Lin Yan akhirnya menggelengkan kepalanya sedikit. Ada formasi abadi di dasar kolam Qishui, itulah sebabnya air di sini sangat luar biasa dan memiliki aura. Oleh karena itu, bahkan jika Lin Yan membuka mata dewanya, dia tidak dapat melihat menembus air. Apakah kamu tidak akan kembali? Pada saat ini, murid perempuan istana Xianshui juga melihat ke arah Lin Yan. Saya datang ke sini untuk berlatih. Mengapa saya harus kembali? Lin Yan memandang murid perempuan istana Xianshui dan bertanya. Jika kamu belum mendengarnya, izinkan aku mengatakan satu hal lagi. Peri dari istana air periku sedang berlatih di sini. Kamu, kembali dalam 5 hari. Memegang segenggam di tangannya, pedang ilahi memancarkan pesona. Ini adalah ancaman. Tetapi meskipun mereka mengetahui hal ini, semua orang hanya bisa menghela nafas. Mereka tidak mampu menyinggung istana Xianshui. Terlebih lagi, peri itu ada di kolam aneh ini, dan mereka tidak boleh menyinggung perasaannya. Siapapun yang bisa diterima sebagai murid oleh penguasa istana Xianshui pasti akan dianggap sebagai gadis yang bangga dengan bakat tersebut. Bagaimana mereka bisa menjadi pasangan yang cocok untuk gadis-gadis muda seperti itu? Bahkan jika dia memaksa masuk ke kolam Qishui dan membuat marah peri, dia mungkin akan mati. Haha, sungguh konyol. Itu hanya peri, tapi dia masih ingin mengambil alih kolam Qishui sebagai miliknya. Lin Yan tiba-tiba mendengus dingin. Kekuatan air di kolam Qishui dapat membuat kekuatan Lin Yan semakin besar. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Lin Yan bisa pergi? Minta Lin Yan menunggu 5 hari untuk kembali. Jangan membuat lelucon. Mustahil untuk menunggu, bahkan dalam kehidupan ini, bahkan 1/4 jam pun. Apa katamu? Setelah mendengar kata-kata Lin Yan, murid perempuan yang hadir di istana Xianshui menjadi marah. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun sangat terkejut. Saudaraku, kamu luar biasa. Seseorang bahkan diam-diam mengacungkan jempol pada Lin Yan. Ini istana Xianshui. Siapa orang ini? Dia bahkan tidak memperhatikan peri istana Xianshui. Tapi lebih banyak orang menatap Lin Yan dan berkata dengan heran. Akan baik-baik saja jika ini berada di pusat kota Dongling. Tapi ini adalah wilayah barat kota Dongling. Semua orang tahu bahwa kekuatan dan jenius yang benar-benar kuat terkonsentrasi di wilayah pusat kota Dongling. Di wilayah barat kota Dongling, tidak ada kekuatan yang dapat menandingi dengan sekte kelas 1 seperti istana Xianshui yang harus dihadapi. Minggir, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Teriak Lin Yan sambil menatap murid perempuan istana Xianshui. Begitu Lin Yan selesai berbicara, seorang murid perempuan dari istana air abadi mendengus dingin. Bakat mereka tidak ada bandingannya, jika tidak, mereka tidak akan bisa memasuki istana air abadi. Mereka bahkan lebih sombong di sini dan tidak takut pada rekan praktisi manapun. Dalam 5 hari terakhir, banyak sekali anak laki-laki dan perempuan yang diusir oleh mereka. Sekarang, seorang pemuda bodoh berani berbicara kepada mereka seperti ini. Beri dia pelajaran agar dia tahu betapa kuatnya istana air abadi kita. Murid perempuan terkuat segera berkata. Ledakan. Begitu kata-kata itu keluar, seorang gadis mengambil langkah maju dan bergegas menuju Lin Yan. Di atas tinjunya, suara aliran air terdengar, suara air beriak, dan kekuatan air menjadi pedang. Alam dewa manusia, merasakan aura ini, banyak penonton yang terkejut.
Apa gunanya menjadi musuh istana Xianshui? Banyak orang menatap Lin Yan dengan ekspresi kasihan. Di mata mereka, Lin Yan pasti akan terpesona dengan satu pukulan. Lagi pula, di usia mereka, mencapai alam dewa dan manusia dianggap jenius. Terlebih lagi, murid perempuan dari Istana Air Abadi ini meledakkan tubuh Dewa Roh Air. Kekuatan seperti itu sebanding dengan seorang kultivator di alam ilahi dan alam Xiaocheng. Tetapi pada saat ini, ketika tinju menyerang, Lin Yan hanya mengulurkan tangannya sedikit dan mengubahnya menjadi telapak tangan. Dentang. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar, dan murid perempuan dari Istana Air Abadi tampak tertegun sejenak, dan kemudian alisnya berkerut dengan ekspresi kesakitan. Pukulan ini mendarat di telapak tangan Lin Yan, tapi itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah mengenai sepotong besi hitam atau bahkan batu suci. Itu sangat sulit sehingga dia merasa tidak bisa melepaskannya. Saat dia mengambil tindakan barusan, dia mengira Lin Yan hanyalah seorang pemuda yang sombong. Tapi sekarang, matanya terfokus pada Lin Yan, dan dia merasa seperti gunung. Untungnya, kamu menghentikan kekuatanmu tepat waktu, jika tidak, lenganmu akan patah, kata Lin Yan sedikit sambil menatap gadis itu. Mendesis. Para kultivator yang sedang menonton juga tiba-tiba terkejut. Murid perempuan dari alam abadi Istana Air Abadi sebenarnya dikalahkan oleh pemuda tak dikenal ini. Siapa kamu? Menatap Lin Yan, murid perempuan Istana Xianshui bertanya. Lin Yan. Ada jutaan orang yang menonton kompetisi jimat di Paviliun Shen, jadi Lin Yan masih sangat terkenal di wilayah barat kota Dongling. Baru saja, Lin Yan hanya menunjukkan profilnya. Sekarang penampilannya terungkap, beberapa penonton langsung mengenalinya. Apakah kamu Lin Yan? Menatap Lin Yan, murid perempuan Istana Xianshui semuanya terkejut. Kamu bukan tandinganku, jadi, minggir. Kata Lin Yan lagi, dengan sedikit nada acuh tak acuh dalam suaranya. Biarkan dia masuk. Sambil menarik napas dalam-dalam, kata murid perempuan Istana Xianshui. Dia hanyalah anak di bawah umur di alam dewa dan manusia. Meskipun dia memiliki senjata ilahi, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Yan. Darah mengalir seperti sungai di Gunung Xiandao. Bahkan dengan dukungan Paviliun Shen, itu tetap merupakan pekerjaan pemuda ini. Dan semua orang tahu bahwa alasan keluarga Mo, keluarga Hua dan kekuatan lainnya ingin membunuh Lin Yan adalah karena Lin Yan membunuh Mo San dan Hua Jiushu. Jika pemuda seperti itu benar-benar mengambil tindakan, dia mungkin akan membunuh mereka, bukan? Kakak senior, tapi masih ada sesuatu di kolam Qishui ini, kata murid perempuan lainnya dari Istana Air Abadi. Tapi gadis muda itu berkata, kami bukan tandingannya. Setelah mengatakan ini, murid perempuan ini hanya bisa memberi jalan. Memanggil, sosok Lin Yan bergerak dan langsung tenggelam ke dalam kolam Qishui, lalu masuk lebih dalam. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang sangat iri. Baguslah kalau kamu punya kekuatan. Seru beberapa remaja. Di dalam kolam Qishui, warnanya gelap gulita, dan semakin dalam, semakin gelap warna airnya. Ini seperti tinta, bahkan dengan mata dewa, Anda tidak dapat melihat apapun lebih dari 1 meter jauhnya. Lin Yan juga kesulitan menghitung berapa meter dia menyelam. Namun, saat ini, dia bisa merasakan tekanan yang kuat di kolam Qishui, yang merupakan tekanan dari kekuatan air. Bahkan ada busur listrik yang melewatinya, membuat tubuh Lin Yan terasa mati rasa. Ledakan. Setelah setengah jam, kecepatan menyelam Lin Yan akhirnya mencapai titik tersebut. Saat melambat, tekanannya menjadi lebih mencengangkan. Lin Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa organ dalamnya terkena pukulan yang kuat.
Tekanan air datang dari segala arah seperti batu-batu besar, mencoba menekan Lin Yan menjadi bubur. Kekuatan spiritual di dalam air tampak seperti pedang kecil, mencoba menembus Lin Yan. Merasakan kekuatan ini, senyuman Lin Yan menjadi semakin kuat. Dia segera menarik kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya. Ledakan. Saat berikutnya, kekuatan ini melonjak dengan gila-gilaan, dan seluruh tubuh Lin Yan menjadi rata. Bahkan dengan tubuhnya yang seperti ini, dia tidak bisa menahan tekanan sekuat itu. Jejak darah segera merembes keluar dari pori-pori Lin Yan. Bahkan 7 lubang Lin Yan mengeluarkan darah. Namun, Lin Yan mengatupkan giginya erat-erat dan mulai menggunakan teknik reinkarnasi dengan ganas. Di kolam air yang aneh ini, pusaran air tiba-tiba terbentuk di sekitar Lin Yan, dan kekuatan spiritual di dalam air tiba-tiba muncul menuju Lin Yan. Kekuatan ini langsung melewati meridian Lin Yan, dikumpulkan ke organ dalam, dan akhirnya mencapai ramuan ilahi Lin Yan. Berdengung. IE 2/7 O, 3759. Ini juga membuat ramuan ilahi Lin Yan bersinar terang, dan kekuatan spiritual menjadi lebih terkonsentrasi dan kuat. Lin Yan tidak menyangka latihan ini akan berjalan lancar. Namun, ini hanya membuat kekuatan Lin Yan lebih kuat, dan tidak ada terobosan nyata. Ledakan. Oleh karena itu, Lin Yan hanya bisa terus menyelam. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba meletus, dan wajah Lin Yan tiba-tiba berubah dan menjadi sangat pucat. Tekanan air di sini lebih kuat. Apalagi kekuatan busur listrik di dalam air di sini bahkan lebih dahsyat lagi. Busur listrik tersebut bahkan dapat memotong kulit Lin Yan dan melumpuhkan meridian Lin Yan. Kondensasi. Pada saat ini, jauh di dalam kolam air yang aneh, Lin Yan berteriak di dalam hatinya. Kemudian air di sini melonjak lagi, dan kekuatan spiritual langsung memasuki tubuh Lin Yan. Dan saat ini, seorang gadis tiba-tiba membuka matanya. Hanya saja aliran air ini tidak bisa masuk ke matanya sama sekali. Siapa itu? Gadis itu sedikit terkejut, tapi bahkan dia tidak bisa melihat sosok orang lain dari air seperti tinta. Jarak keduanya sangat dekat. Lin Yan juga mengetahui keberadaan pihak lain, tetapi dia tidak tahu siapa pihak lainnya. Di kolam Qishui, bahkan dengan kekuatan jiwa, ia tidak dapat merasakan terlalu jauh dan tidak dapat merasakan nafas pihak lain sama sekali. Namun keduanya tidak bertengkar atau berkomunikasi. Baik gadis itu maupun Lin Yan tenggelam dalam kultivasi. Waktu juga berlalu dengan lambat seperti ini. 1 jam kemudian, aura Lin Yan akhirnya meledak dengan keras, dan ramuan ilahi di tubuhnya menjadi lebih cemerlang. Alam para dewa dan manusia, alam Xiaocheng. Lin Yan menerobos. Dan ini bukan hanya sekedar terobosan kekuatan, bahkan fisik pun telah berubah, dan telah menembus belenggu. Tubuh abadi roh air. Lin Yan diam-diam berpikir di dalam hatinya. Di bawah kolam air aneh ini terdapat formasi abadi, air di sini mengandung kekuatan abadi, dan tidak mengherankan jika dapat memadatkan tubuh yang abadi. Jika ini terjadi, kekuatan air di sini juga akan dikendalikan oleh Lin Yan. Dia melambaikan tangannya tiba-tiba, dan aliran air berfluktuasi. Lin Yan juga ingin melihat dengan jelas siapa yang ada di sebelahnya. Yang mengejutkan Lin Yan adalah meskipun air dikendalikan olehnya dan tidak lagi menindasnya, pihak lain juga memiliki tubuh roh air, dan air benar-benar mengembun di sekitarnya, membuat Lin Yan tidak dapat melihat pihak lain dengan jelas, bahkan lebih mustahil lagi untuk merasakan nafas pihak lain. Lin Yan juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Peri dari istana air abadi ini cukup menarik. Namun, Lin Yan terlalu malas untuk bertarung dengannya dan menyelam lagi. Ketika dia datang ke sini, selain berlatih,
dia juga ingin mendapatkan batu guntur Ming. Di dasar kolam Qishui, bahkan makhluk abadi pun akan kesulitan untuk datang ke sini. Tekanan air di sini bahkan lebih mengerikan lagi. Bahkan banyak batu yang hancur, dan bahkan banyak artefak di sini yang menjadi pecahan. Karena teknik reinkarnasi, Lin Yan menerobos karena kekuatan air, dan mengandung tubuh peri roh air, sehingga ia mampu mencapai dasar. Tanpa teknik ini, bahkan dengan tubuh abadi roh air, mustahil untuk mencapainya. Tempat ini tidak besar, dan airnya sangat jernih, seperti dunia yang berbeda dari tinta di atas. Sekilas terdapat garis-garis bersinar pada lapisan batu di bawah air, dan terdapat energi peri yang kuat. Ini adalah formasi peri. Dentur. Pada saat ini, Lin Yan mendengar suara. Memalingkan muka, dia melihat sebuah batu bersinar seperti kilat di antara celah-celah dasar air. Memanggil. Di bawah air, Lin Yan bergerak, dan kecepatannya menjadi sangat lambat. Meskipun kekuatan air tidak dapat membahayakan Lin Yan, sulit untuk menunjukkan kekuatannya di tempat ini. Ketika Lin Yan sampai di celah batu, senyuman tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Lei Mingxi memang masih di sini. Tapi sekarang hanya ada 2 potong. Ribuan tahun yang lalu, ada lebih dari selusin batu petir di sini. 2 buah hanya bisa mengaktifkan jimat petir 2 kali, tapi itu sudah cukup. Lin Yan segera memasukkan batu petir itu ke dalam Wuji Xuanyu. Setelah semuanya selesai, Lin Yan tidak pergi. Tempat ini merupakan tempat yang langka untuk bercocok tanam. Meskipun sulit untuk menembus alam kekuatan spiritual, hal itu dapat memberikan efek melemahkan pedang kuno Taixuan dan kekuatan jiwa Lin Yan. Berdengung. Dalam hal ini, Lin Yan juga mengeluarkan pedang kuno Taixuan. Dalam sekejap, tekanan kuat diarahkan ke pedang kuno Taixuan, mencoba menghancurkan pedang kuno itu menjadi beberapa bagian. Hanya saja jiwa pedang kuno Taixuan berdengung dan meledak dengan kekuatan yang dahsyat untuk menghadapi tekanan ini. Bahkan jiwa pedang terus meredam dirinya sendiri dalam kondisi seperti itu dan menjadi lebih kuat. Tapi ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam, ini memerlukan sesuatu. Lin Yan juga duduk bersila dan mulai meredam kekuatan jiwanya jauh di dalam air. Waktu juga berlalu dengan lambat seperti ini. 4 hari telah berlalu sejak Lin Yan tiba di sini. Dunia luar sedang gempar. 2G7037J59J. Terutama di Gunung Xiandao, ekspresi semua orang dipenuhi dengan kondensasi. Mereka hanya mencari kematian. Tinju Muzan meraung. Lin Yan belum kembali. Dan Tang Si kata dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kakak senior belum kembali, kali ini, aku pergi. Haha, aku ingin melihat kekuatan apa yang dimiliki orang-orang yang disebut jenius ini," dan daging di tubuhnya itu sedikit goyah, tapi itu juga menunjukkan tekanan penuh. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator sejati dari alam pembunuhan abadi. Tidak ada gunanya. Mereka telah mengumpulkan formasi di Gunung Prei. Satu-satunya yang kita tidak bisa masuk adalah anak muda seperti mereka. Pemuda itu baru saja bisa masuk. Fang Baichuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini juga membuat He Jiu merosot di kursinya seperti bola kempes. Telah membuat persiapan yang cukup untuk membunuh semua orang, bahkan jika Lin Yan kembali kali ini, dia tidak bisa dibiarkan pergi." Tang Si mengertakkan gigi. "Jika kamu tidak mengenalnya, dia pasti akan pergi." Dia berbicara. Si Yue ditangkap. Jika Lin Yan mengetahuinya, dia pasti akan pergi menyelamatkan. Saat itu, mereka ditangkap oleh tentara suci Kekaisaran Yuntun. Krisis semacam apa itu? Semua orang tahu bahaya yang ada, dan bahkan mencoba menyelamatkan mereka seperti mempertaruhkan nyawa mereka sendiri.
Namun dalam situasi pelarian yang sempit ini, Lin Yan datang. Pemuda ini terlalu menghargai persahabatan. Ini juga alasan mengapa mereka bersedia mengikuti Lin Yan. Itu akan mati, kata Fang Baichuan. Sebelumnya, Fang Baichuan, Tang Xi dan yang lainnya merasa bahwa meskipun Lin Yan pergi, mereka dan orang lain akan berada di luar untuk mendukungnya, jadi tidak akan ada masalah. Tapi sekarang, formasi kuat tiba-tiba muncul di Prey Mountain. Formasi ini merupakan formasi abadi. Tak perlu dikatakan lagi untuk apa formasi abadi digunakan, yaitu untuk mencegah Fang Baichuan, Tang Xi dan lainnya memasukinya. Di area itu, bahkan kehampaan tidak dapat dikoyak, yang berarti bahkan para praktisi alam pembunuhan abadi tidak dapat memasuki Gunung Napre melalui kehampaan. Mampu melakukan semua ini berarti orang-orang ini ingin membunuh Lin Yan sepenuhnya. Selain itu, mereka menangkap Si Yue dan benar-benar menggunakan Si Yue sebagai ancaman untuk membuat semua orang di Istana Surgawi pergi ke sana untuk berpartisipasi dalam acara jenius ini. Apa maksudmu dengan mengundang bocah Tiandian untuk bertukar pengalaman kultivasi? Sungguh munafik lagi. Apa yang harus aku lakukan? Saat ini, bahkan Tang Xi pun tidak tahu. Jika kamu tidak pergi, Si Yue akan mati. Jika mereka pergi, orang lain akan lolos dari jalan keluar yang sempit. Mungkin lebih banyak orang akan mati, atau bahkan mereka semua akan terbunuh. Menurut Tang Xi dan yang lainnya, dia tidak boleh pergi. Tapi dia juga melihat dengan jelas ekspresi wajah Mu Zan dan yang lainnya. Dan tekad di mata itu sama seperti milik Lin Yan. Sangat tegas. Tidak perlu bertanya, mereka pasti pergi. Semakin sering hal ini terjadi, semakin sakit kepala yang dialami Tang Xi. Pergilah, tentu saja kamu harus pergi. Pada saat itu, sesosok tubuh muncul. Itu Ling Qi. Tapi, Tang Xi khawatir saat ini. Formasi abadi, memang kuat, tapi jika benar-benar mencapai titik itu, aku akan meledakkan seluruh kekuatanku dan menggunakan pukulan terkuat, yang seharusnya mampu membelah salah satu sudut formasi. Jika saatnya tiba, kamu bisa dari sana, masuki Ling Qi Road di Prey Mountain. Karena itu, bagaimana jika formasi tidak dapat dipecah? Kata Tang Xi. Hal ini juga membuat Mu Zan dan yang lainnya tersenyum pahit. Mereka melihat kekuatan Ling Qi dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi mereka juga tahu bahwa ada formasi abadi di Gunung Prey untuk mencegah Fang Baichuan, Tang Xi dan lainnya masuk. Saya khawatir itu tidak akan bisa dibelah, bukan? Bagaimana jika Ling Qi dan aku menyerang pada saat yang sama, dia memotong pada titik di dalam, dan aku memotong pada titik yang sama di luar formasi. He Jiu berdiri saat ini dan berkata, itu benar-benar tidak berhasil, semuanya dari kalian yang berada di dalam formasi akan jika kita memotong sedikit di luar formasi. Kita seharusnya bisa membuka sudut dengan kekuatan seperti ini, kan? Bagaimana dengan Si Yue? Mereka pasti akan menyandera Si Yue. Tang Xi menggelengkan kepalanya. Ini adalah permainan. Awalnya, Tang Xi dan yang lainnya mengira situasi ini tidak besar, tetapi sekarang kemunculan Si Yue telah menyebabkan perubahan ini. Jika dia ada di sini, dia akan pergi juga. Saat ini, Ling Qi berbicara lagi. Dia tidak banyak bicara, hanya kalimat ini yang menjelaskan segalanya. Tang Xi dan yang lainnya juga tidak berdaya. Orang-orang dari dunia luar mengira bahwa kuil surgawi dikendalikan oleh Seng Ge dan dibangun oleh Tang Xi. Hanya mereka yang tahu bahwa istana surgawi akan selalu menjadi milik Lin Yan. Di seluruh istana surgawi, hanya Lin Yan Fang yang merupakan penguasa istana sebenarnya. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Kami semua akan pergi ke sana besok dan mengawasimu di luar formasi.
Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kami akan mengambil tindakan secepat mungkin. Tang Xi menarik napas dalam-dalam dan berkata, biarkan Huan Yu mengikutimu besok. Pada saat ini, Sue Ji, seorang praktisi alam abadi setengah langkah dari sekte pembunuh darah, berkata. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang memandangnya. Huan Yu bisa dianggap sebagai Raja Dewa sekarang. Adapun usianya, dia sebenarnya baru berusia 15 tahun. Ledakan. Apa? Tang Xi terkejut, dan Fang Baichuan juga sangat terkejut. Ada 4 orang di sekte pembunuh darah. Sue Ji selalu memperlihatkan wajahnya, sedangkan 3 orang lainnya mengenakan kain hitam yang menutupi wajah mereka, hanya memperlihatkan sepasang mata, sehingga tidak mungkin ada orang yang mengetahui usianya. Tapi siapa sangka bahwa orang yang awalnya berada di alam Raja Dewa ini sebenarnya baru berusia 15 tahun. Di kota Dongling ini, terdapat bakat yang tidak terbatas, dan banyak sekali orang yang menjadi terkenal sejak kecil. Tapi bagaimana dengan kekuatan mereka? Ketika usianya hampir 20 tahun, ia mampu mencapai alam dewa dan manusia, dan ia dikenal sebagai putra surga yang sombong. Dibandingkan dengan Huan Yu, para jenius itu langsung merasa malu, bukan? Aku tidak menyangka dia menjadi orang yang berbakat. Setelah menenangkan diri, kata Tang Xi. Bagaimanapun, kami di sekte pembunuh darah semuanya adalah pembunuh. Dalam keadaan normal, kami tidak diperbolehkan menunjukkan wajah kami, dan kami bahkan tidak dapat menunjukkan nafas kami dengan mudah. Namun, karena masalahnya mendesak, biarkan Huan Yu menunjukkan wajahnya. Kata Sue Ji. Dalam hal ini, kita juga bisa mendapatkan banyak bantuan. Seorang kultivator alam Raja Dewa dan pembunuh alam Raja Dewa pasti dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Memanggil. Dan pada saat ini, sebuah sosok muncul. Lin Yan, belum ada kabar. Melihat pria ini, Muzan dan yang lainnya bertanya. Saya pergi ke Qishuitan, dikelilingi oleh orang-orang dari istana Xianshui. Saya tidak bisa masuk sama sekali. Tetapi para penonton mengatakan bahwa Lin Yan memang ada di sana, dan dia langsung memasuki Qishuitan dan tidak pernah keluar, dan dia berbicara pada saat ini. Besok adalah pertemuan akbar para jenius. Kata Tang Xi lagi. Ha Zeng, Ban A, C3K7*5V9. Dia akan pergi sendiri ketika waktunya tiba. Kata Lingqi. Ya, Muzan dan yang lainnya juga mengangguk dengan keras. Sebelum datang, aku mendengar. Si Yue telah dibawa ke Puisan. Kata Bai Jue. Mereka takut kami akan keluar untuk menyelamatkan si Yue saat larut malam, jadi mereka membawanya ke Puisan terlebih dahulu. Fang Baichuan tersenyum pahit. Oh, setelah meninggalkan Akademi Abadi, semua orang bergabung dengan sekte yang berbeda dan diusir satu demi satu. Sekarang mereka tersebar. Tidak apa-apa bagi kami untuk tiba. Mengetahui bahwa Lin Yan mendirikan istana surgawi, kami segera bergegas, tetapi si Yue melewatkannya. Kami ditangkap oleh mereka dalam perjalanan ke sini, desah Bai Jue. Saat kami pertama kali datang, ada lebih dari 100 orang, tapi sekarang hanya tersisa 50 orang, dan kami tidak tahu yang lain kamu. Apakah kamu masih hidup? Zhang Yue juga menghela nafas sedikit. Sebenarnya, kelasmu cukup bagus. Tang Xi berkata sambil tersenyum pahit. Mereka juga ingin mengatakan sesuatu tentang 4 halaman utama Kekaisaran Wonton. Ya, setiap 100 tahun, sekelompok orang dari tempatmu akan datang untuk memasuki Akademi Abadi. Pada awalnya, hanya ada 3 hingga 400 orang yang datang, tetapi jika 20 atau 30 dari orang-orang ini dapat bertahan pada akhirnya, maka itu akan bagus. Melakukannya di Akademi Abadi. Bagaimanapun,
Linghe memperlakukan mereka dengan baik. Menurut kekuatan dan bakat mereka, jika mereka ditempatkan di sekte manapun, mereka bahkan mungkin tidak dianggap sebagai tukang. Fang Baichuan juga berkata, adapun mereka yang meninggalkan Akademi Abadi, hampir semuanya terbunuh. Fang Baichuan berkata lagi, jadi, kamu harus berterima kasih kepada Lin Yan. Jika dia tidak menciptakan kuil surgawi ini, kamu mungkin. Tang Xi tidak melanjutkan, tetapi semua orang tahu hasilnya. Bagaimanapun, dia belum pernah bertemu Lin Yan. Mu Zan hampir terbunuh sebelumnya. Kekuatan di kota Dongling. Mu Zan mengertakkan gigi. Setelah mereka memasuki Akademi Abadi, mereka telah melihat orang-orang yang memasuki Akademi Abadi dari 4 halaman utama Yunton Kekaisaran. Jadi, tidak ada keraguan tentang kata-kata Tang Xi dan Fang Baichuan. Pasukan di kota Dongling tidak pernah meremehkan para pembudidaya Kekaisaran Yunton ini. Mereka baik-baik saja di Akademi Abadi, tetapi mereka akan mati begitu mereka pergi Akademi Abadi. Bahkan sebelum kematian, dia akan dipermalukan. Selanjutnya, mari bersiap. Besok, aku khawatir akan ada pertempuran sengit lainnya. Fang Baichuan dan yang lainnya tidak mau bicara banyak tentang topik ini, jadi mereka hanya berbicara. Lalu semua orang pergi dengan ekspresi yang sangat serius. Mereka tahu krisis macam apa yang akan terjadi besok. Dan malam ini, seluruh area di sebelah barat Dongling kota para pembudidaya juga tidak bisa tidur nyenyak. Tidak ada yang menyangka Gehu akan menangkap orang-orang dari Akademi Spiritual Kekaisaran Yunton, dan bahkan mengatakan sesuatu tentang membiarkan bocah Tiandian melihat teman mereka lakukan. Ini untuk mengejar Tiandian. Perubahan mendadak ini juga membuat lebih banyak orang ingin melihat apa yang akan dilakukan Tiandian besok subuh. He Jie, Seng Qian dan pemuda Tiandian lainnya sudah ada 100.000 anak muda berkumpul di Gunung Prei datang dari faksi lain hanya untuk menonton kesenangan. Di antara kerumunan, wajah Nan Xiaosheng acuh tak acuh, dengan sedikit kilat di matanya. Dia tahu bahwa dalam beberapa jam, guntur dan kilat akan turun di Gunung Preishan. Dalam guntur dan kilat ini, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Adapun Lin Yan dan yang lainnya, dia benar-benar tidak peduli. Baginya, apa maksud anak desa itu? Saat itu, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, orang-orang dari Pavilion Sen. Ada di sini. Menatap Tang Xi dan yang lainnya, banyak orang berkata, di mata mereka, istana hari itu adalah milik Pavilion Dewa. Puncak gunung dekat Gunung Prei penuh dengan orang saat ini. Praktisi di wilayah barat Dongling kota tidak bisa memasuki Gunung Prei, hanya bisa menatap puncak gunung di dekatnya. Melihat sekeliling, tidak kurang dari 1 juta orang berkumpul di puncak gunung. Kami akan mengawasinya, dan jika kami menghadapi bahaya, kami akan menghancurkan liontin giok tersebut, dan kami akan meledakkan penghalang formasi peri ini sesegera mungkin. Merasakan penghalang formasi peri transparan yang mengelilingi Gunung Pulei, Tang Esik Mukomukohi berbicara sedikit. Setelah kata-kata itu jatuh, Lingqi dan yang lainnya segera turun menuju Gunung Pulei. Tetapi saat mereka muncul, mata banyak orang sedikit terkejut. Para pemuda di surgawi istana semuanya luar biasa, dan mereka semua telah mencapai alam melampaui dewa. Namun, di bawah tatapan seperti itu, banyak orang menemukan bahwa satu orang sepertinya hilang. Mengapa dia tidak datang?